Halo, perkenalkan nama saya Albert Michael Swandi. Pada hari ini saya akan membahas 10 soal tentang integral. Mari kita mulai. Soal pertama, soal dari ujian saringan masuk Sekolah Tinggi Ilmu Statistik tahun 2013. Soalnya yaitu hasil dari integral x akar 4x plus 1 dx adalah, kita misalkan dulu u-nya sama dengan 4x plus 1, maka kita dapat x-nya sama dengan u-1 per 4. Nah, jika kita turunkan u-nya jadi du sama dengan 4. X kita turunkan jadi 4 dx. Sehingga dx-nya kita dapat du per 4. Maka integral x akar 4x plus 1 dx, jika kita masukkan x dan dx-nya dari persamaan permisalan ini, jadi integral u-1 per 4 akar u kali du per 4. Nah, kita 1 per 4 ini, kita keluarkan keduanya ke depan, jadi 1/4 dikali 1/4 integral u-1 dikali u pangkat 1/2 yang sama dengan akar u dikali du. Kemudian kita kalikan u-1 ke u pangkat 1/2 nya, jadi u pangkat 3/2 min u pangkat 1/2 du. Nah, kita tahu bahwa rumus integral dasar yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus d. Kita terapkan konsep ini ke integral ini, sehingga kita dapat jadi 1/4 dikali 1/4 dikali hasil integral ini yaitu 2/5 u pangkat 5/2 dikurangi 2/3 u pangkat 3/2 plus d. Jika kita kalikan 1/4 ke dalam kurungnya, jadi 1/4 dikali 1/10 u pangkat 5/2 min 1/6 u pangkat 3/2 plus d. Nah, supaya bentuk pecahan ini di dalam kurungnya hilang, maka kita kalikan 1/60, dan kita juga bisa mengeluarkan u pangkat 3/2 nya menjadi 1/4 dikali 1/60 u pangkat 3/2 dalam kurung 6 u pangkat 2/2 atau 1 dikurangi 10 plus d. Kita masukkan u nya menjadi 4x plus 1, maka jadi 1/4 dikali 1/60 4x plus 1 pangkat 3/2 dikali 6 dikali 4x plus 1 min 10 plus d. Kita kalikan 6 nya ke dalam kurungnya, jadi 24x min 4 plus d. Kemudian kita keluarkan lagi jadi 4 kali 6x min 1, supaya kita bisa mencoret 1/4 dengan 4 nya, sehingga hasilnya menjadi 1/60 6x min 1 dikali 4x plus 1 pangkat 3/2 plus d, dan hasilnya ada di pilihannya yaitu B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 dari soal UTBK tahun 2019 Matematika. Soalnya, jika integral batas atas 2 batas bawah 0 dari ax min b dx sama dengan 4 dan integral batas atas 3 batas bawah 1 dari x kuadrat plus 2b dx sama dengan 10, maka nilai 3a plus 6b sama dengan, kita tahu bahwa rumus integral tentu yaitu integral batas atas b batas bawah a dari fungsi fx dx sama dengan fb min fa. Maka integral batas atas b batas bawah a fx dx sama dengan integral batas atas 3 batas bawah 1 dari fungsi ini yaitu x kuadrat plus 2b dx sama dengan 10. Maka jika kita hitung integralnya jadi 1/3 x pangkat 3 plus 2bx dengan batas atas 3 batas bawah 1 sama dengan 10. Kita masukkan kedua batas ini, kemudian kita kurangkan, sehingga didapat hasilnya 9 plus 6b dikurangi 1/3 plus 2b sama dengan 10. Jika kita hitung lagi, jadi 27 min 1/3 plus 4b sama dengan 10, dan 4b nya sama dengan 4/3, maka kita dapat b nya 1/3. Kemudian integral batas atas 2 batas bawah 0 dari ax min b dx, yaitu yang ini, yang persamaan pertama, itu kita bisa masukkan b nya yang sudah kita dapat dengan 1/3. Jadi integral batas atas 2 batas bawah 0 ax min 1/3 dx sama dengan 4. Jika kita hitung integralnya,
maka menjadi 1/2 AX kuadrat min 1/3X dengan batas atas 2, batas bawah 0 sama dengan 4. Kita masukkan juga batas atas 2, batas bawah 0, kemudian kita kurangkan, maka hasilnya jadi 2A min 2/3 dikurangi 0, karena hasil ini sama dengan 0. Maka kita dapat 2A sama dengan 4 plus 2/3, dan A-nya kita juga dapat 7/3. Nah, kita sudah dapat A dan B ini. Nah, yang ditanya adalah 3A plus 6B, maka 3 dikali 7/3 ditambah 6 dikali 1/3, jika kita hitung sama dengan 9. Dan jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 dari soal SBMPTN tahun 2018 Saintek. Soalnya, jika integral batas atas 2 batas bawah 1 dari fungsi fx dx sama dengan akar 2, maka nilai integral batas atas 4 batas bawah 1 per akar x f akar x dx adalah. Nah, diketahui integral batas atas 2 batas bawah 1 fx dx sama dengan akar 2. Kita bisa tuliskan persamaan integral ini menjadi ini. Kemudian dari persamaan integral ini yang ditanya, kita misalkan u-nya sama dengan akar x. Maka du-nya sama dengan dx per 2 akar x, dan dx-nya sama dengan 2 akar x du. Nah, maka integral batas atas 4 batas bawah 1 per akar x f akar x dx yang ditanya, jika x-nya sama dengan 4, maka u-nya sama dengan akar x, yaitu akar 4 sama dengan 2. Dan jika x-nya sama dengan 1 yang merupakan batas bawah, maka u-nya sama dengan akar dari 1 sama dengan 1. Kemudian integral batas atas 4 batas bawah 1 per akar x f akar x dx, kita ubah akar x-nya menjadi u, dan batas atas batas bawahnya kita ubah menjadi u juga, jadi 4 yang merupakan batas atas kita ubah jadi 2, dan 1 kita ubah menjadi 1 juga, karena kita sudah misalkan sebelumnya bahwa jika x-nya sama dengan 4, u-nya sama dengan 2, dan jika x-nya sama dengan 1, u-nya 1 pula. Dan 1 per akar x f akar x-nya kita ubah jadi u, dan dx-nya kita ubah jadi 2 akar x du. Maka kita bisa coret akar x dengan akar x, dan 2-nya kita bisa keluarkan ke depan integral, karena 2 merupakan koefisien, maka menjadi 2 integral batas atas 2 batas bawah 1, sisanya adalah fu du. Batas atas 2 batas bawah 1 ini kita telah tahu bahwa sebelumnya adalah ini, maka kita bisa masukkan saja sebagai akar 2, jadi 2 dikali akar 2 sama dengan 2 akar 2, dan jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 dari soal ujian saringan masuk Universitas Gadjah Mada Matematika IPA tahun 2016. Soalnya yaitu hasil dari integral batas atas 1 batas bawah 1/2 akar 3 2x min 1 plus sin vx dx adalah. Akar 3 2x min 1 plus sin vx itu sama aja dengan 2x min 1 pangkat 1/3 tambah sin vx, karena kita tahu bahwa akar 3 itu sama dengan pangkat 1/3. Dan salah satu rumus integral yaitu ax plus b pangkat n dx sama dengan 1 per a kali n plus 1 dikali ax plus b pangkat n plus 1 plus c. Dan salah satu rumus integral trigonometri juga yaitu integral sin ax dx sama dengan min 1 per a cos ax plus c. Maka kita bisa tuliskan hasil dari integral ini menjadi ini, yang 2x min 1 nya pangkat 1/3. Jika kita hitung integral ini, yaitu menjadi 1/2 dikali 3/4 dikali 2x min 1 pangkat 4/3 minus 1 per v cos vx dengan batas atas 1 batas bawah 1/2. Kemudian kita masukkan batas atas dan batas bawahnya, kemudian kita kurangkan juga hingga didapat hasilnya menjadi 3/8 dikali 1 minus 1 per v dikali minus 1 dikurangi 0. Maka hasilnya menjadi 3/8 plus 1 per v sama dengan 3v plus 8/8 v, dan hasilnya adalah D.
Kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Kemudian lanjut ke soal nomor 5. Tentukan hasil dari integral akar 4 min x kuadrat per x dx. Soal nomor 5 ini merupakan tipe soal integral substitusi trigonometri. Menurut aturannya, kita misalkan dulu x-nya sama dengan 2 sin t. Maka dx-nya sama dengan 2 cos t dt. Sehingga integral akar 4 min x kuadrat per x dx, kita masukkan x dan dx-nya menurut permisalan ini menjadi integral akar dari 4 min 2 sin t kuadrat per 2 sin t dikali 2 cos t dt. Jika kita hitung menjadi integral 2 cos t per 2 sin t dikali 2 cos t dt. Kita keluarkan 2-nya karena merupakan koefisien, ke depan integral menjadi 2 integral cos t dikali cos t sama dengan cos kuadrat t per sin t dt. Jika kita hitung menjadi 2 integral 1 min sin kuadrat t per sin t dt. Nah, 1 per sin t ini sama dengan kosekan t, dan sin kuadrat t per sin t, kita coret sinnya menjadi min sin t. Sehingga hasilnya menjadi 2 integral kosekan t min sin t dt. Jika kita hitung integral ini menjadi 2 ln kosekan t min kotangan t plus 2 cos t. Kemudian selanjutnya kita buat segitiga siku-siku dengan sudutnya t dan sisi miringnya 2, sisi depannya x dan sisi sampingnya akar 4 min x kuadrat. Karena kita telah memisalkan bahwa x-nya sama dengan 2 sin t, maka sin t-nya sama dengan x per 2. Sin t sama dengan depan per miring sama dengan x per 2. Kita konversikan juga 1 per sin t sama dengan kosekan t sama dengan 2 per x. Karena sin t nya sama dengan x per 2, maka kosekan t nya tinggal dibalik saja. Kemudian cos t nya sama dengan akar 4 min x kuadrat per 2 karena samping per miring. Kemudian cos t per sin t sama dengan kotangan t sama dengan akar 4 min x kuadrat per x. Maka hasil integral ini kita masukkan t-nya, kita ubah t-nya dengan persamaan ini, maka menjadi 2 ln 2 per x min akar 4 min x kuadrat per x ditambah 2 dikali akar 4 min x kuadrat per 2 plus c. Maka hasilnya jika kita sederhanakan lagi menjadi 2 ln 2 min akar 4 min x kuadrat min ln x plus akar 4 min x kuadrat plus c. Kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 dari soal SBMPTN Matematika IPA tahun 2014. Soalnya, jika fx sama dengan 1 plus sin x plus sin kuadrat x plus sin pangkat 3x plus tak hingga dengan 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan v per 4, maka integral dengan batas atas v per 4 batas bawah 0 dari fx dx sama dengan, diketahui fx-nya sama dengan 1 plus sin x plus sin kuadrat x plus sin pangkat 3x plus tak hingga. Nah, jika kita melihat lebih dalam lagi, maka fungsi fx ini sama dengan fungsi dari tak hingga atau s tak hingga. Maka fungsi s tak hingga sama dengan a per 1 min r, dengan a nya 1 dan r nya sama dengan sin x. Maka fx nya sama dengan 1 per 1 min sin x dikali dengan lawan dari penyebutnya yaitu 1 plus sin x per 1 plus sin x. Maka jika dihitung hasilnya sama dengan 1 plus sin x per 1 min sin kuadrat x. Dan 1 min sin kuadrat x ini sama dengan cos kuadrat. Dan jika kita hitung lagi dan kita sederhanakan, maka hasilnya sama dengan sekan kuadrat x plus sekan x tan x. Nah, yang ditanyakan integral dengan batas atas v per 4 dan batas bawah 0. Nah, kita telah tahu bahwa fx-nya sudah dihitung sama dengan sekan kuadrat x plus sek x tan x. Nah, jika kita integralkan, maka hasilnya menjadi tangan x plus sekan x dengan batas atas v per 4 dan batas bawah 0. Maka jika kita masukkan batas atas dan batas bawahnya dan kita kurangkan, hasilnya menjadi
1 plus 2 per akar 2 dikurangi 1. Dan hasilnya sama dengan akar 2. Jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 7. Kemudian selanjutnya soal nomor 7 dari soal ujian masuk perguruan tinggi negeri Matematika IPA tahun 2000. Soalnya, gradien garis singgung suatu kurva di titik x, y adalah 3 akar x. Jika kurva ini melalui titik 4,9, maka persamaan garis singgung kurva ini di titik berabsis 1 adalah, gradien garis singgung atau M itu sama dengan turunan fungsi pertama fx sama dengan 3 akar x. Maka fx-nya sama dengan integral dari turunan fungsi pertama x dx sama dengan integral 3 dikali x pangkat 1/2 dx. Maka fx-nya jika kita hitung integralnya menjadi 3 dikali 2/3 x pangkat 3/2 plus c. Maka jika kita sederhanakan lagi, fx-nya sama dengan 2x akar x plus c. Nah, kurva ini kan melalui titik 4,9. Jika kita masukkan menjadi fx-nya sama dengan 9 dan x-nya kita masukkan 4. Jadi 9 sama dengan 2 dikali 4 akar 4 plus c. 9 sama dengan 16 plus c dan c-nya kita dapat min 7. Sehingga fungsi fx-nya menjadi 2x akar x min 7. Kemudian langkah selanjutnya, kita tentukan titik singgung di absis 1 atau x sama dengan 1. Jika x sama dengan 1, f1 sama dengan 2 dikali 1 akar 1 min 7. Karena kita tahu bahwa fx sama dengan ini, kita sudah menghitung sebelumnya. Maka jika kita masukkan x sama dengan 1, maka f1 sama dengan min 5. Nah, kemudian titik singgungnya yaitu x1, y1 sama dengan 1, min 5. Dan gradien di titik berabsis 1 atau x sama dengan 1 yaitu m sama dengan 3 akar x sama dengan 3 akar 1 sama dengan 3. Dan yang ditanyakan persamaan garis singgung kurva di titik berabsis 1. Kita sudah menghitung sebelumnya jika x sama dengan 1 maka y nya sama dengan min 5. Sehingga sama saja dengan persamaan garis singgung di titik 1, min 5 dan gradien m sama dengan 3. Nah, persamaan garis singgung itu rumusnya y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Dengan x1, y1 nya adalah 1, min 5. Nah, kita masukkan 1, min 5 nya ke x1 dan y1, maka menjadi y min min 5 sama dengan 3 dikali x min 1. Y plus 5 sama dengan 3x min 3. Sehingga kita bisa pindahkan ruas menjadi 3x min y min 8 sama dengan 0. Dan hasilnya adalah ini. Kita lanjut ke soal nomor 8. Kemudian soal nomor 8 dari soal ujian akhir nasional Matematika IPA tahun 2004. Soalnya, hasil dari 16 integral x plus 3 cos 2x min v dx adalah. Tipe soal nomor 8 ini merupakan tipe soal integral parsial. Nah, pertama-tama kita bisa lihat bahwa cos 2x min v ini sama dengan cos min v min 2x yang sama dengan juga min cos 2x. Kemudian kita tahu bahwa rumus integral parsial yaitu integral u dv sama dengan uv min integral v du. Sehingga integral x plus 3 cos 2x min v dx ini kita misalkan u-nya yang ini, yaitu x plus 3. Maka du-nya sama dengan dx. Dan dv-nya kita misalkan yang ini, yaitu cos 2x min v dx, yang sudah kita lihat sebelumnya yaitu min cos 2x. Maka dv sama dengan min cos 2x dx. Dan v-nya sama dengan min 1/2 sin 2x. Jika kita integralkan ini. Maka integral parsial yaitu integral u dv sama dengan uv min integral v du sama dengan u nya kita masukkan x plus 3 dan v nya kita masukkan min 1/2 sin 2x dikurangi integral v nya kita masukkan juga min 1/2 sin 2x, du nya kita masukkan dx, sehingga menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita kalikan dengan
di dalam kurung ini menjadi min 1/2 x plus 3 sin 2x. Kemudian kita integralkan ini sehingga didapat jadi 1/2 dikali 1/2 dikali min cos 2x plus c. Sehingga jika kita sederhanakan lagi, hasilnya menjadi min 8 dikali x plus 3 sin 2x min 4 cos 2x plus c. Dan hasilnya yaitu dari pilihannya yaitu c. Kita lanjut ke soal nomor 9. Kemudian soal nomor 9 dari soal ujian nasional matematika tahun 2011. Soalnya yaitu luas daerah yang dibatasi kurva y sama dengan 4 min x kuadrat, y sama dengan min x plus 2 dan 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2 adalah diketahui luasnya dibatasi oleh y1 dan y2. Y1 merupakan batas 1 dan y2 nya merupakan batas 2. Y1 nya sama dengan kurva 4 min x kuadrat, y2 nya merupakan garis min x plus 2 dan dibatasi juga oleh interval 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2. Kita bisa dapat x1 nya sama dengan 0 dan x2 nya sama dengan 2. Untuk penyelesaiannya, untuk menentukan titik potong antara kurva dan garis, kita bisa menentukan dengan y1 sama dengan y2. Maka 4 min x kuadrat sama dengan min x plus 2. Jika kita hitung menjadi min x kuadrat plus x plus 2 sama dengan 0. Kemudian kita dapat x1 nya sama dengan min 1 dan x2 nya sama dengan 2. Selanjutnya kita bisa gambar luas daerah ini jadi kurva dan garis seperti ini. Nah, luas yang diarsir ini merupakan luas daerahnya. Diketahui rumus luas daerah dengan menggunakan integral L sama dengan integral batas atas x2 batas bawah x1 dari y1 min y2 dx. Nah, itu sama dengan x2 nya sama dengan 2 dan x1 nya sama dengan 0. Kenapa tidak min 1? Karena kita telah tahu bahwa di soal dibatasi oleh interval x nya 0 sampai 2, maka minus 1 tidak termasuk interval 0 sampai 2. Maka kita bisa masukkan saja x1 nya sama dengan 0 dari min x kuadrat plus x plus 2 dx. Jika kita hitung integralnya sama dengan min 1/3 x pangkat 3 plus 1/2 x kuadrat plus 2x dengan batas atas 2 batas bawah 0. Kita masukkan batas atas 2 batas bawah 0 nya, kemudian kita kurangkan hingga didapat hasilnya menjadi min 8/3 plus 4/2 plus 4 dikurangi 0. 0 merupakan hasil ini. Jika kita hitung lagi, hasilnya menjadi 10/3 satuan luas. Dan jawabannya ada di pilihannya yaitu B. Kita lanjut ke soal nomor terakhir yaitu soal 10. Selanjutnya, soal nomor 10 dari soal SBMPTN Matematika IPA tahun 2018. Soalnya, daerah R dibatasi oleh Y sama dengan akar X, Y sama dengan min X plus 6, dan sumbu X. Volume benda padat yang didapat dengan memutar R terhadap sumbu X adalah. Tipe soal nomor 10 ini merupakan tipe soal integral volume benda padat yang diputar. Kita tahu bahwa volumenya dibatasi oleh Y1 dan Y2. Y1 merupakan batas 1 dan Y2 merupakan batas 2. Y1-nya sama dengan akar X dan Y2-nya sama dengan min X plus 6. Serta volume juga dibatasi oleh sumbu X. Maka untuk penyelesaiannya, sama seperti soal luas daerah sebelumnya, untuk menentukan titik potong antara kedua kurva dan garis, maka kita bisa menggunakan persamaan Y1 sama dengan Y2. Maka akar X sama dengan min X plus 6. Jika kita kuadratkan kedua ruas ini, kita dapat X kuadrat min 13X plus 36 sama dengan 0. Maka kita dapat X1 nya sama dengan 4 dan X2 nya sama dengan 9. Langkah selanjutnya, kita gambar volume yang ditanya menjadi kurva dan garis seperti ini. Kita tahu bahwa kita bisa lihat bahwa daerah A dan daerah B ini jika digabungkan atau ditambahkan sama dengan volume R. Nah, kita tahu bahwa rumus volume menggunakan integral yaitu
V integral batas atas B batas bawah A dari fungsi fx kuadrat dx itu sama dengan volumenya. Maka volume R-nya kita bisa lihat pada grafik ini. Volume R sama dengan volume A ditambah volume B. Maka volume R-nya sama dengan volume A, yaitu V integral batas atas 4 batas bawah 0 yang kita bisa lihat dari ini. Dari akar X kuadrat dx. Ditambah volume B-nya yaitu V integral batas atas 6 batas bawah 4 yang kita bisa lihat dari ini juga. Dari min X plus 6 kuadrat dx. Maka kita kuadratkan X-nya menjadi X, kita kuadratkan akar X-nya menjadi X, dan jika kita integralkan kedua ini menjadi V dikali 1/2 X kuadrat batas atas 4 batas bawah 0 ditambah V dikali min 1/3 dikali min X plus 6 pangkat 3 batas atas 6 dan batas bawah 4. Untuk lanjutannya, kita telah menghitung volume R-nya menjadi ini. Kemudian kita masukkan batas atas 4 dan batas bawahnya 0 ke hasil integral ini, dan batas atas 6 batas bawahnya 4 ke hasil integral ini juga. Kita dapat persamaannya seperti ini. Kemudian jika kita hitung lagi, kita dapat bahwa hasilnya jadi V dikali 16/2 dikurangi V/3 dikali minus 8. Hingga hasilnya jadi 8V plus 8V/3. Dan kita sederhanakan lagi. Dan kita hitung menjadi 24V plus 8V/3. Sama dengan 32V/3. Nah, ini merupakan volume R-nya, yaitu ini. Dan kita dapat hasilnya ada di pilihannya, yaitu D. Terima kasih karena telah menonton video pembahasan 10 soal tentang integral ini.